Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf mengganggu waktunya Bufat. Nggih. Jadi di sini maksud dan tujuan saya yaitu sedikit ingin mewawancarai Bufat mengenai tentang bagaimana cara pengambilan keputusan. Intinya itu nanti yang berkaitan dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Jadi nanti sekiranya Bufat bisa ya paling tidak berbagi pengalaman lah istilahnya, sebagai nanti masukan buat saya. Tidak hanya saya mendapatkan materi dari modul CGP, tapi juga mendapatkan pengalaman dari kepala sekolah kayak gitu Bufat. Bersedia Bufat? Iya, bersedia Pak. Semoga nanti dapat memberikan wawasan yang cukup untuk bekalnya. Oke, terima kasih Bufat. Ini langsung saja Bufat, yang saya mau tanyakan yaitu bagaimana Bufat bisa mengidentifikasi suatu kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Iya. Jadi suatu kasus nanti kita analisis dulu ya, kasus itu nanti berhubungan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Kalau nanti tentang ini benar dan ini benar, kita berhadapan dengan benar dan benar, ya itu nanti yang akan kita kelompokkan dalam dilema etika. Nah, sebaliknya kalau kita nanti berhadapan dengan benar dan salah, nah itu nanti masuk dalam kasus yang rujukan moral. Itu menurut saya. Terus untuk sedikit sharing ya Bufat, apakah Bufat punya pengalaman lah istilahnya kasus-kasus yang paling tidak kasus tersebut mengenai tentang dilema etika? Iya, pernah. Jadi dulu ada seorang guru agama ya, laki-laki, karena faknya agama, namun karena sekolah kekurangan guru yang mestinya 6 kelas itu 6 wali kelas, nah kita kekurangan guru, akhirnya guru agama tersebut disuruh ataupun mendapatkan tugas untuk menjadi wali kelas, waktu itu di kelas 3. Akan tetapi problem yang muncul pas pelajaran matematika, pada saat pelajaran matematika ya, anak tersebut mendapatkan ketidakpuasan, kemudian lapor ke orang tuanya. Nah, orang tuanya konfirmasi ke sekolah meminta penjelasan karena apa, pekerjaan anaknya itu dianggap benar dan memang sudah diklarifikasikan kepada yang lebih ahli, jawaban anak tersebut benar, namun oleh wali kelas, dalam hal ini guru PAI tadi, disalahkan. Dan yang paling parah karena hanya mendapat skor 40 dari 10 soal, jadi 6 jawaban yang disalahkan menurut ibu wali murid saat itu. Seperti itu contoh kasus yang pernah ada. Jadi Bufat melihat itu yang bertentangan itu nilai-nilai kebajikan seperti apa dari kasus yang setelah disampaikan Bufat tadi? Nilai kebajikannya ya ini kekurangan guru tadi kan. Nah, Bapak kepala sekolah, Bapak guru agama tadi kan bersedia karena memang mendapatkan tugas dari atasan. Kemudian kebajikannya lagi dalam hal ini kasihan pada murid yang menjadi korban karena dia merasa bisa, namun akhirnya kecewa karena disalahkan sama gurunya. Itu nilai kebajikan yang ada di kasus itu. Dalam kasus tersebut nih Bufat, Iya. dalam menjalankan pengambilan keputusan, apakah ada langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya Pak, ada. Jadi kalau mengambil keputusan, kita panggil dulu pihak-pihak yang terkait, bapak guru agama tadi, siswa tadi, wali murid yang melapor, kemudian kita clearkan maunya apa gitu. Kemudian kita bawa aja ke musyawarah, minta pertimbangan teman-teman bagaimana baiknya. Itu Pak. Kira-kira dalam pengambilan keputusan tersebut yang dianggap Bufat merasa efektif, itu pengambilan keputusan yang gimana menurut Bufat? Kalau pengambilan keputusannya saya anggap efektif itu kalau saya langsung bisa memutuskan ataupun memberikan solusi saat itu juga. Kalau hal itu saya anggap
itu urgent, ya saya langsung berikan keputusan tanpa meminta bantuan teman-teman melalui rapat ataupun musyawarah. Itu masalah yang urgent, jadi saya langsung bisa memutuskan, itu yang paling efektif. Baik itu dari kasus urgent atau tidak, mungkin ada beberapa tantangan bagi Bufat sehingga memungkinkan untuk perlu diambil atau tidak keputusan tersebut. Kira-kira tantangannya apa ini, Bufat? Tantangan yang paling sulit sebagai saya sebagai kepala sekolah itu Pak, itu tadi menghadapi benar dan benar tadi dilema. Dalam hal ini Pak Guru Agama itu benar, karena memang di sekolah ini kan tidak ada tidak ada guru lagi, jadi dia melaksanakan tugas. Ya, siswa benar karena dia merasa haknya untuk memperoleh nilai yang baik dari apa yang sudah dipelajari, tidak mendapat pengakuan. Nah, di situ kan benar sama benar. Nah, itu yang paling sulit kita mengambil keputusan. Tantangannya itu karena sudah benar-benar, kemudian kasihan sama ini si murid ini kan, kasihan. Itu yang paling berat itu karena ada rasa kasihan juga di situ. Dari tantangan tersebut, apakah Bufat memiliki sesuatu konsep atau jadwal tertentu dalam pengambilan tersebut? Apakah langsung saja saat itu diambil keputusan gitu, Bufat? Kalau selama ini saya menjadi kepala sekolah Pak, tidak ada jadwal khusus untuk menangani setiap kasus. Yaitu tadi saya contohkan, kalau masalahnya itu urgen, masalahnya itu darurat, saya kira. Contoh ini Pak, guru sedang mengajar, saat mengajar itu tiba-tiba beliau itu pingsan di hadapan murid-murid. Kan tidak mungkin kalau kita tinggal musyawarahkan dulu bagaimana sebaiknya guru ini diapakan, kan betul. Di saat urgen itu kita harus segera bertindak, putuskan ya, kita putuskan segera. Pak guru yang pingsan tadi harus segera dibawa ke rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan agar segera ditangani. Barangkali kasusnya ini parah ataupun tidak parah, pokoknya ini saya anggap urgen, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu keputusan yang saya ambil, jadi tidak ada jadwal dalam hal ini, kecuali kalau masalahnya itu masalah yang bisa ditunda, seperti kasus Pak Guru Agama tadi, itu kita bawa ke musyawarah dengan guru-guru. Kira-kira ini dalam pengambilan keputusan Bufat, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang paling tidak bisa membantu Bufat dalam pengambilan keputusan itu, Bufat? Iya, setiap permasalahan yang ada di lingkup sekolah dan pendidikan kita itu ya, baik meliputi wali murid, masyarakat sekitar sekolah, itu saya usahakan, saya upayakan ada yang kita bahas di dalam rapat. Setiap bulan kita mengadakan rapat rutin itu, kita bicarakan di situ. Kalau di situ belum dapat penyelesaian, kita bawa ke pengawas ataupun ke sekolah, minta pertimbangan dari mereka bagaimana baiknya dalam menghadapi kasus macam itu. Berarti intinya yang saya dapat ini, musyawarah itu penting untuk mengambil keputusan dulu, agar apa yang kita putuskan nanti bisa lebih efektif dan mengena di lembaga kita, terutama untuk anak-anak sebagai tujuan kita mencerdaskan anak bangsa, kan sasaran kita anak-anak yang paling utama. Setelah ini tadi sudah disampaikan sama Bufat, mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik kira-kira nanti sebagai ya istilahnya nasihat buat saya atau paling nggak masukan buat saya ini, Bufat. Kira-kira pembelajaran apa ini, Bufat? Yang saya petik dari semua yang sudah kita lalui Pak ya, selama berapa tahun saya jadi kepala sekolah itu, jadi untuk memutuskan sesuatu ya, perlu adanya pertimbangan dari semua pihak, baik itu komite, guru-guru, pengawas, stakeholder, bahkan kalau perlu kita datangkan untuk menelusuri, mengetahui masalahnya, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baru setelah itu kita ambil keputusan agar keputusan itu tepat sasaran dan efektif. Itu Pak. Terima kasih Bufat sudah bersedia untuk saya wawancara.
juga berbagi pengalaman tentang studi kasusnya. Semoga bermanfaat buat saya. Terima kasih Bu Fatmi. Ya, terima kasih Pak juga Iya. saya diberi kesempatan untuk ini. Itu sebenarnya ilmu juga itu Iya, buat betul, Bu saya. Fat. Iya. Terima kasih Bu Fatmi. Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Nah,